Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita undang Bapak Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Suryantana, MSI. Sengaja kita hadir ini karena kebetulan pada tanggal 28 September 2024 kita ketahui bahwa pada tanggal tersebut adalah Hari Rabies Sedunia 2024. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peringatan Hari Rabies Sedunia di 2024 ini di Provinsi Lampung. Tapi sebelum ke hal tersebut, ini perlu juga pemirsa Tegar TV mengetahui apa itu tujuan dari, karena setiap tahun diadakan ini ya, Pak Suryantana ya. Silakan Pak. Baik. Suryantana. Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Umar dan para pemirsa sekalian. Ya. Kita berjumpa lagi dalam talkshow pada sore hari ini. Ya, karena ini bukan kali yang pertama ya, betul. Pak. Ya. Mohon izin saya sampaikan dulu tentang rabies ya. Jadi gambar umum tentang rabies ya. Rabies ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus gitu ya, yang bersifat zoonosis. Zoonosis itu apa? Zoonosis itu adalah penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Ya. Itu yang bahayanya itu. Betul. Bahaya yang kedua ada lagi Pak. Mohon izin bahwa saya juga menyampaikan bahwa dialog kita ini kan untuk memberikan pemahaman ke pemirsa, bukan untuk menakut-nakuti, bukan? Oh kan, ya. Tapi kita menyampaikan fakta bahwa rabies itu seperti apa, ya, resikonya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan untuk memerangi rabies ini. Bukan kita menyebarkan ketakutan, bukan kita membuat masyarakat tidak tenang, begitu ya. Jadi khawatir. Betul. Gitu ya. Dan kita yang ada kan menyampaikan fakta dan bahwa rabies ini bukan mitos, tapi benar-benar ada. Gitu. Ya, saya lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rabies ini penyakit zoonosis, yaitu penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Ya. Yang kedua, rabies ini adalah penyakit hewan dan penyakit zoonosis yang punya akibat atau bisa mengakibatkan kematian dengan derajat yang sangat tinggi atau fatality rate, begitu ya. Bahkan kalau manusia tergigit dan sampai muncul gejala klinis, itu tingkat kefatalannya atau fatality rate-nya itu mencapai 100%, Pak. Jadi tingkat kefatalannya mencapai 100%. Betul, kalau itu sudah sampai muncul gejala klinis di manusia yang digigit itu, ya. Begitu. Kemudian yang jadi perhatian kita juga bahwa kebanyakan atau sebagian besar yang tergigit dan tertular rabies ini adalah anak-anak. Umur antara 5 sampai 14 tahun. Ya, begitu ya. Jadi dengan fakta-fakta ini harapannya kita bersiap-siap untuk memahami apa itu rabies, begitu ya. Begitu. Makanya memang selalu diadakan Hari Rabies Dunia itu apa tujuannya itu? Ya, baik. Tujuan untuk memperingati rabies ini adalah meningkatkan kepedulian masyarakat tentang rabies ini. Ya, seperti tadi juga saya sampaikan bahwa semua pihak harus paham dengan ini. Baik sifat penyakitnya dan lain-lain, hal ikhwal tentang sakitnya, dan juga harus paham bagaimana mengatasinya. Begitu, supaya semua pihak bisa melakukan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Begitu. Kemudian sejarahnya, kenapa tanggal 28 September, gitu ya? Kenapa tanggal 28 setiap tahun itu ya? Betul. Ya, Pak. Jadi tanggal 28 September itu diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia, itu mulai tahun 2007, Pak. Ya. Kenapa dipilih tanggal 28 September? Karena tanggal itu adalah tanggal meninggalnya seorang ahli kimia dan ahli mikrobiologi dari Prancis yang namanya Pak Louis Pasteur. Ya. Jadi ini untuk memberi penghormatan ke beliau. Siapa Pak Louis Pasteur ini? Beliau adalah
penemu vaksin rabies yang pertama dulu. Ya, gitu. Dia jadi, ahli kimia juga. Ahli kimia dan ahli mikrobiologi. Oh, ya, beliau meninggal 28 September tahun 1895. Begitu. Nggak jauh dari Perang Diponegoro kalau di Indonesia ya, Pak. Iya. Baik. Saya kalau Perang Diponegoro ingat sejarah itu. Iya, betul. Perang Diponegoro kan 1825, 1830 kan gitu ya. Itu nggak jauh dari Perang Diponegoro. Di Prancis sudah ditemukan vaksin rabies ya. Pak Louis Pasteur ini meneliti sejak tahun 1822. Kemudian 3 tahun setelahnya beliau bisa berhasil membuat vaksin dan disuntikkan yang pertama itu pada tanggal 6 Juli tahun 1825 terhadap seorang anak berumur 9 tahun yang waktu itu menderita gigitan HPR atau hewan penular rabies, gigitan anjing gitu, dan berhasil. Ya, maka beliaulah ini yang menemukan vaksin rabies, dan untuk penghormatan pada beliau setiap tanggal 28 diperingati sebagai Hari Rabies Dunia. Begitu, Pak. Ya, pemirsa, ini tema kita Hari Rabies Sedunia 2024 ini menarik ini, pemirsa. Ya. Tapi bukan seperti apa kata Pak Dr. Hewan Suryantana, ini bukan untuk menakut-nakuti. Ya, kita ingin meningkatkan kesadaran. Betul. Dan mengadvokasi ya, supaya pemirsa Tegar TV, khususnya masyarakat Lampung ini, bagaimana pencegahan, bagaimana antisipasi dan sebagainya. Kita akan lanjutkan, pemirsa. Ini juga sebelum berakhir, menarik ini temanya kita nih tahun ini. Silakan, Pak. Tema peringatan Hari Rabies Sedunia tahun ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia itu mendobrak batas rabies, atau kalau bahasa Inggrisnya breaking rabies boundaries ya. Mendobrak batas rabies. Maksudnya gimana? Maksudnya begini ya. Dalam pemberantasan rabies ini ya, itu masing-masing pihak tidak boleh membatasi diri dengan batas-batas sektoral. Tetapi pemberantasan rabies ini harus dijalankan bersama-sama. Ya, lintas sektor. Yang di situ melibatkan pemerintah, organisasi kesehatan, LSM, masyarakat, pecinta hewan, seperti itu ya. Dan lintas sektor harus dilakukan seperti itu ya. Makanya batas-batas sektoral ini dobrak supaya hilang nih batas-batas sektoral ini, sehingga bahwa rabies itu bukan hanya dinas peternakan atau balai veteriner. Iya, betul. Jadi, tapi Pemda semualah terlibat itu, Pak. Kesehatan manusia pun kan juga terlibat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus dipahami bahwa penyakit rabies itu tidak punya batasan penularan. Jadi penyakit lintas batas begitu ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi pemberantasan butuh kerjasama kolaborasi lintas sektoral. Jadi batas-batas itu harus dobrak sehingga tidak ada batas-batas sektoral, dan pemahaman bahwa penyakit rabies ini bukanlah penyakit yang mempunyai batasan wilayah, bisa menyebar kemanapun begitu loh. Nah, ini supaya semuanya akan lebih aware, lebih peduli. Ini terkait di Balai Veteriner Lampung ini kan membawahi 4 provinsi. Betul, ya. betul. Jadi nggak boleh juga terbatasi. Iya, gitu ya, Pak. Betul. Ya, memang kami sendiri Balai Veteriner Lampung mempunyai wilayah pelayanan 4 provinsi. Seperti tadi Bapak sampaikan, Pak Umar sampaikan bahwa wilayah pelayanan kami Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung. Dan kami aktif melakukan surveillance di keempat provinsi itu. Yang salah satunya adalah surveillance penyakit rabies ini, Pak. Gitu. Itu cukup banyak itu, Pak. Wilayah Pak Suryantana. Lumayan. Di Provinsi Lampung itu sendiri terdiri berapa? 15 kabupaten kota. Ya, betul. Belum provinsi yang lain. Betul. Betul. Ya, Pak, ini terakhir di sesi pertama ini. Ini proses kegiatan setelah gigitan ini gimana, Pak? Setelah orang digigit? Iya. Baik. Silakan. Jadi gini, kita sudah sering diajari ketika kita tergigit oleh HPR, singkatannya hewan penular rabies. Hewan penular rabies itu apa saja? Anjing, kucing, kera. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita tergigit oleh HPR itu? Yang pertama, kita diajari untuk mencuci dengan sabun di air mengalir. Ya,
Tujuannya apa? Begini, Bapak Ibu sekalian pemirsa dan Pak Umar, ketika HPR menggigit, di bekas gigitan itu akan terinjeksi atau termasuki virus. Virus, betul, betul. Ada proses virus itu memperbanyak diri di lokasi gigitan. Ya, jadi ketika kita cuci dengan air mengalir dan dengan sabun, harapannya virus itu tidak ada waktu untuk berkembang. Jadi secepatnya ketika digigit langsung dicuci. Kemudian kenapa pakai sabun? Karena virus rabies ini tubuhnya diselimuti oleh selubung yang terbuat dari lipoprotein. Jadi campuran lemak dan protein. Kita tahu kalau sabun itu kan sifatnya meluruhkan lemak. Jadi ketika kita cuci dengan sabun, maka lemak yang menyelubungi virus ini akan rusak. Ketika selubungnya rusak, diharapkan virus ini akan mati atau inaktif. Begitu, Pak. Jadi harus segera itu, Pak. Harus segera dicuci dengan sabun ya, Pak. Nah, setelah itu baru sesegera mungkin berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, ya baik puskesmas maupun rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Ya, itu bisa vaksin anti rabies atau serum anti rabies, melihat atau dengan pertimbangan lokasi gigitan. Itu nanti para dokter yang akan menentukan itu. Kemudian ada sedikit informasi ya. Jadi virus rabies ini spesifik, tidak seperti virus yang lain. Virus rabies ini menjalar atau bergerak di dalam tubuh si penderita ini, melewati saluran atau melewati urat saraf, Pak. Saluran saraf, tidak melalui darah. Ya, dan virus ini bergerak dalam urat saraf kecil untuk menuju ke jaringan saraf besar itu dengan kecepatan sekitar 12 sampai 24 mm per hari. Ya, sehingga harus segera mungkin untuk dilakukan pertolongan kepada penderita. Ya, menarik ini, Pak Suryantana. Ya, pemirsa, ini dialog spesial kita sangat menarik terkait Hari Rabies. Ini juga terima kasih juga, ini saya lupa juga ini tadi Pak Dr. Suryantana bisa menjelaskan kepada pemirsa Tegar TV. Kita akan lanjutkan dialog kita pada sesi selanjutnya ya, Pak Dr. Iwan. Ya, pemirsa Tegar TV, sesi pertama kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.